Kita nggak usah susah-susah mikirin orang yang udah kita bantu terus dia lupa sama kita. Kita bantu dia, kita udah dapat balasan dari Allah yang jauh luar biasa. Ketika dia lupa sama kita ya nggak apa-apa. Cukup Allah yang membalas semuanya, membalas kebaikan kita kepada dia, itu Allah. Allah nggak mungkin ngelupain. Biarin dia lupa, biarin orang lain lupa sama kita, lupa sama kebaikan kita. Yang penting Allah nggak lupa sama kita. Itu aja prinsipnya. Kalau kita selalu nginget-nginget, dulu udah dibantu, sekarang sombong, sekarang lupa, sekarang segala macam, itu artinya yang salah diri kita. Ada apa dengan diri kita? Gitu loh. Iya, aku tahu pasti sakit, kesel, dulu ditolongin, sekarang lupa. Iya, tapi mau gimana lagi? Itulah sifat manusia. Makanya kita punya prinsip, siapapun, kepada siapapun berbuat baik, tapi jangan berharap dibalas sama orang itu. Allah yang balas, gitu ya. Sembuhin pakai sholawat, kalahin pakai sholawat. Ya, bisa banget mbak, sholawatin, perbanyak sholawat. Lihat fotonya, lihat foto suami, kemudian baca sholawat. Setiap lihat suami sambil dibacain sholawat, dalam hati aja ngucapnya. Setiap hari jangan pernah berhenti membaca sholawat. Sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad minimal 1000 kali, boleh cicil, boleh 1 kali duduk. Kemudian dibaca juga kalau bisa 100 kali munjiat, tapi kalau nggak bisa 100 kali, pagi 10, sore 10, gitu aja. Insya Allah. Kalau urusan agama, kita tuh jangan maksa. Kita nggak bisa maksain kehendak kita untuk orang lain ikut sama kita, itu nggak bisa. Ya mbak, jangan maksa. Aku pribadi dulu waktu zaman aku muda, aku deket sama seseorang sampai 3 tahun. Kemudian dia pindah agama. Daripada akunya nanti berat untuk ninggalin, daripada nantinya ujung-ujungnya jadi susah, aku lebih baik ninggalin dia. Jadi aku lebih milih Allah. Waktu itu aku bilang, ya Allah, aku lebih memilih engkau daripada dia. Hamba yakin engkau pasti akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Engkau pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Dan pada akhirnya 3 tahun kemudian aku ketemu sama suami aku sekarang. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu ya mbak. Jadi jangan maksa kalau urusan agama. Doa aja. Doain. Bisa. Justru kalau kita nggak kerja, ya kita sholawat, kita deketin Allah, kita sholat tepat waktu, kita sholat tahajud, sholat duha, bener-bener lebih kita kerjain lagi tuh urusan langitnya. Supaya apa? Supaya kita dapat kerja. Sekarang gini, kalau kita nggak punya kerjaan, terus kita gimana caranya buat dapat kerja? Ngelamar kerja sana sini. Iya oke, ngelamar, terus ngapain lagi nunggu? Ya kan kita lebih baik ke Allah dulu nih. Ya Allah, saya mau ngelamar kerja, mudahin ya Allah. Ya kan, pertama sholawat dulu baru berdoa. Habis itu ngelamar. Udah ngelamar kita ke Allah lagi. Ya Allah, saya udah ngelamar kerja, tolong bantu ya Allah supaya keterima. Baru kita sholawatan. Terus begitu teman-teman. Begitu caranya ya. Insya Allah ya emang. Kalau orang tuh udah nyakitin kita, tapi kita mau apa? Mau bales juga sama aja dong, kita kayak dia, ya kan? Ketika ada orang yang nyakitin kita, orang ngezolimin kita, kalau aku nih pribadi ya kesel, pasti manusiawi. Tapi aku seneng karena di situ Allah lagi ngangkat derajat aku, Allah lagi ngapus dosa aku. Oh iya, aku lagi punya dosa nih. Ya pasti punya dosa kita ya manusia. Oh, Allah lagi mau ngapus dosa aku nih. Kemudian cara aku untuk bisa mendoakan dia, memaafkan dia, ya aku berdoa. Ketika sujud, aku ngomong sama Allah, ya Allah, aku sebut namanya. Ya Allah, jadikan dia orang yang baik, jadikan dia orang yang lebih baik, bahagiakan hidupnya, kabulkan doa-doanya, seperti itu. Sadarkan dia, aku kayak gitu. Dan ketika aku seperti itu, hati tuh rasanya plong. Cobain ya, mau cepet dapatnya atau lama. Kalau mau dapatnya cepet, pertama sholatnya harus tepat waktu, tiap azan udah siap di atas sejadah. Kedua, mbak harus sholat tahajud ya. Ketiga, mbak juga harus sholat duha. Keempat, mbak juga harus sedekah, minimal sedekah subuh, nggak perlu banyak. Terakhir, perbanyak sholawat, tapi sholawatnya
minimal 5.000 kali sehari minimal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau misalnya ada rumah yang Mbak pengen, Mbak foto setiap saat, diliatin tuh rumah gitu ya. Kalau misalnya Mbaknya mau santai-santai aja ya lakukan yang selain aku sebutin. Baca sholawatnya minimal 1.000 kali, itu juga pasti nyampe. Tapi percuma Mbak baca banyak kalau Mbak ngejar-ngejar Allah. Jadi jangan ngejar-ngejar hasilnya ya, fokus aja sama usahanya, jangan ngejar hasil. Ada satu kisah seorang istri yang suaminya tuh tergoda sama teman kerjanya. Udah banyak perubahan dari si suami ini sampai akhirnya mereka nih mau cerai. Dari suaminya yang baik sama istrinya sampai-sampai dia tuh jadi ringan tangan sama istrinya. Akhirnya mereka mau cerai. Kemudian waktu itu aku bilang coba deh baca sholawat aja. Dan Masya Allah, ketika dia udah bawa berkas-berkas untuk ke pengadilan agama untuk perceraian, urus perceraian, ternyata di sana masih tertunda karena ada satu berkas yang ketinggalan. Segitunya tuh cara Allah untuk menggagalkan perpisahan pernikahan hambanya, karena mungkin menurut Allah mereka masih berjodoh. Dan dia terus bersolawat sampai akhirnya sekarang kehidupannya baik lagi, suaminya berubah lagi dan jadi baik. Gak ringan dari seorang istri juga yang suaminya sempat tergoda sama perempuan lain. Nah kemudian si istri ini bersolawat dan Masya Allah suaminya kembali. Walaupun si perempuannya masih mengganggu dan terus mengganggu, satu persatu Allah buka, Allah tunjukin siapa si perempuan ini, Allah tunjukin kebohongan-kebohongan dari si perempuan ini. Teman-teman, ketika pasangan kita berselingkuh, jangan langsung ambil keputusan sepihak. Coba dilihat lagi riwayat dari pasangan kita tuh gimana sih. Kalau dia memang bukan tipe orang yang suka genit-genit di luaran, yang macam-macam, coba teman-teman bener-bener deketin Allah, minta petunjuk, karena bisa jadi itu adalah ulah dari si perempuannya atau si laki-lakinya kalau laki-laki yang menggoda istri orang ya. Tapi kalau memang dia riwayatnya jelek, ya bisa jadi karena memang si pasangan kita juga dari salah satu teman aku yang suaminya tergoda perempuan lain, tapi dia nggak pakai cara sholawat, dia pakai cara curhat di medsos, dia pakai cara ngelabrak si perempuan itu. Dan yang terjadi adalah dia kalah. Dia ditinggalkan oleh suaminya yang dia ini punya 3 anak, masih kecil-kecil. Dia merubah dirinya menjadi lebih baik, jadi langsing, jadi cantik, tapi itu semua tidak membuat suaminya kembali. Teman-teman, jika menghadapi masalah situasi seperti ini, kejar Allah, deketin Allah, karena cuman Allah yang bisa membolak-balikan hati dan menolong kita. Ya, jangan andalkan kemampuan kita. Cantik itu nomor sekian, yang penting kita kejar Allah dulu. Ketika teman-teman menghadapi situasi suami tergoda perempuan lain, kemudian teman-teman bersolawat, solawatnya udah kuat banget, banyak banget, ibadahnya udah kencang banget, udah benar-benar deketin Allah, tetapi suami tetap pergi meninggalkan kita. Itu artinya memang dia udah gak pantas buat kita, dia udah bukan untuk kita lagi. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Fokus sama, kalau punya anak, fokus sama anak-anak, fokus sama masa depan sendiri, perbanyak ibadah. Allah akan selalu menemani teman-teman. Allah gak akan ninggalin teman-teman, Allah gak akan ninggalin kita. Teruslah bersolawat sepanjang hari, sepanjang waktu, deketin Allah, sholat tepat waktu. Insya Allah teman-teman bakalan bahagia tanpa dia. Ya, jika saat ini teman-teman ada yang terjebak bersama suami orang, dan kalau dari si suami ini bilang, aku lagi ribut sama istriku gejek-gejekin istrinya, istriku selingkuh, coba dicek dulu kebenarannya. Karena biar bagaimanapun, apapun alasannya, teman-teman tetap salah. Dicek dulu baik-baik, dicari tahu, terus juga bersolawat.
sampai teman-teman benar-benar tahu alasannya. Dan kalau memang benar alasannya karena istrinya si suami orang ini selingkuh dan lain-lain, tunggu sampai memang benar-benar mereka sudah berpisah. Jangan sampai teman-teman merusak rumah tangga orang lain, ya. Semua harus kembali dipikirin ke diri kita. Kalau kita yang jadi si istri itu gimana, gitu ya. Semangat.